Orang percaya harus menyadari bahwa zaman ini adalah zaman yang semakin fasik. Zaman yang semakin fasik. Artinya manusia mengenakan filosofi, cara berpikir, dan gairah atau spirit yang semakin fasik, saudara. Fasik di sini artinya tidak takut akan Tuhan dan tidak peduli hukum atau kehendaknya. Sesuai yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa dunia menjelang kedatangannya adalah dunia yang kedurhakaan manusianya semakin bertambah-tambah. Sehingga kasih kebanyakan orang semakin menjadi dingin. Itulah yang dikatakan dalam Matius 24 ayat yang ke-12, saudara. Matius pasal 24 ayat yang ke-12 dikatakan dengan jelas, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, saudara. Menjadi dingin. Kata kedurhakaan dalam konteks aslinya adalah anomia, yang bisa berarti gaya hidup yang tidak sesuai kesucian dan kebenaran Allah. Kedurhakaan dari akar kata durhaka. Dalam suratnya Petrus juga mengatakan hal yang senada. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 1-3 itu jelas mengenai keadaan manusia di akhir zaman atau zaman yang akan berakhir ini. Tertulis demikian, yang terutama yang harus kamu ketahui ialah pada hari-hari terakhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Wah, itu. Yang menuruti hawa nafsu, saudara. Jadi manusia, saudaraku, berani membelakangi Tuhan dan menunjukkan pemberontakan secara terang-terangan. Seperti zaman sekarang ini. Jadi betapa rusaknya bumi ini. Apa yang pernah dialami pada zaman Nuh juga dialami zaman hari ini. Allah memandang ke bawah dan melihat betapa rusaknya manusia menyelenggarakan hidupnya. Maka Tuhan berkata dalam Kejadian pasal 6, Rohku tidak akan selamanya tinggal kepada manusia, karena manusia itu adalah daging. Dan Anda lihat dampak atau konsekuensi dari kerusakan bumi manusia. Air bah yang melanda, saudara. Allah membinasakan, dan Allah tidak memandang siapapun. Siapa yang dapat mengatur Allah? Siapa yang dapat mengendalikan Dia? Selama ini orang hanya memandang Allah itu penuh dengan kasih. Ya, amin, tapi jangan sekali-sekali mempermainkan Tuhan, saudara. Allah tidak memandang muka siapapun. Jangan hanya memandang Allah dari sisi yang lain. Allah itu panjang sabar. Benar, Dia panjang sabar. Tapi sekali-kali Dia tidak dapat dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu akan dituai, saudara. Nah, orang hari ini menunda bertobat. Tanpa secara langsung keluar dari mulut mereka mengejek Tuhan.
Tapi dari perilaku moral sudah menunjukkan bahwa mereka membelakangi Allah dan mengejek Tuhan. Anda lihat LA hari ini, saudaraku, porak-poranda, kerugiannya lebih besar dari perang Ukraina, saudaraku. Ratusan ribu orang harus mengungsi karena kebakaran yang luar biasa. Apa yang mau dibanggakan di dunia ini? Kota yang dikenal sebagai gudang bintang Hollywood yang terkemuka, tersohor, simbol kemewahan, tidak ada artinya. Kalau Sang Pencipta langit bumi berkehendak memusnahkan, tidak ada yang mengatur. Sekalipun ada orang yang berdoa, bersyafaat siang malam, kalau murka Tuhan tiba, saudara, tidak ada yang dapat mengendalikan. Sodom dan Gomora pun Abraham sudah beberapa kali minta belas kasihan Tuhan supaya kota itu jangan dimusnahkan. Mengingat ada keponakannya Lot, istri dan anak-anaknya. Tapi Tuhan tidak dapat diatur oleh siapapun. Tuhan musnahkan kota itu. Walaupun manusia adalah ciptaannya. Dan siapa mengatur? Jadi betapa beruntungnya kita, saudara, mendapatkan anugerah dan kesempatan untuk bertobat. Jangan sia-siakan, saudara. Jangan sia-siakan, saudara. Ini zaman-zaman edan betul, saudara. Kerusakan moral, mulai dari anak-anak, saudara, remaja, pemuda, dewasa muda, orang tua, hampir sebagian besar, saudara, tidak dapat ditolong lagi. Hampir sebagian besar sudah tidak mencintai Allah. Dan seolah-olah Tuhan tidak ada, saudara. Tidak memiliki kerinduan bersekutu dengan Tuhan. Apalagi bersekutu dengan sesama tubuh Kristus. Karena ada kekuatan lain yang mereka percaya bisa menopang mereka. Baik dari segi dunia kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, saudara. Itu menjadi kekuatan yang seolah-olah mampu menghadapi masalah dan memberi jalan keluar kepada manusia ketika menghadapi keadaan-keadaan sulit. Sehingga Tuhan dilupakan. Nanti dibutuhkan kalau menghadapi keadaan-keadaan kritis, di mana pegangan mereka seperti uang tidak dapat menopang dan menolong. Baru mencari Tuhan, saudara. Nah, itu gairah manusia begitu, saudara. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5 itu Paulus menjelaskan dan menunjukkan bahwa di akhir sejarah dunia ada kerusakan moral manusia. Kesuciannya tidak nampak, kebenarannya diabaikan. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Coba, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka,
tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kelihatan ke gereja, kelihatan melayani, tapi tidak mengalami pertumbuhan. Bahaya. Seperti pohon ara yang ditanam di kebun anggur, yang mestinya diharapkan tuannya berbuah, tapi ternyata tidak berbuah. Banyak orang yang kelihatan ke gereja melayani, tapi sebenarnya tidak bertumbuh, tidak berbuah. Ini mengerikan. Maka genaplah dalam Matius 7, 21-23. Tidak semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ternyata ada kelompok orang yang melayani, berkhotbah, menginjil di mana-mana, terlibat dalam pelayanan pekerjaan gereja, tapi tidak bertumbuh, tidak melakukan kehendak Bapa. Mengerikan, saudara. Maka dalam penyembahan tadi saya ada rintihan di situ. Ada rintihan. Tuhan, buat aku bertumbuh, Tuhan. Karena di naluriku ada suara, jangan sampai kamu tidak bertumbuh di tengah-tengah pelayanan. Di tengah-tengah agama yang kau percayai sebagai agama yang menyelamatkan, tentu Kristen. Ternyata tidak jaminan. Berubah, saudaraku. Cintai Tuhan dengan segenap hati. Maka polanya, saudaraku, bagaimana bisa berinteraksi dengan Allah, berjalan dengan Allah. Pelajarilah kitab perjanjian lama. Bagaimana Nuh bergaul dengan Allah. Bagaimana Abraham bisa berjalan dengan Tuhan. Bagaimana Daud bisa menjadi kekasihnya. Dan kita lanjutkan dengan perjanjian baru. Bagaimana melayani Tuhan, bagaimana berinteraksi dengan Tuhan dengan perasaan. Nah, kalau orang juga tidak mau baca Alkitab, bagaimana bisa mau berelasi dengan Allah? Omong kosong. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara tidak memberikan secara jelas bagaimana orang bisa bergaul dengan Allah. Maka perjanjian lama itu, saudara, menjadi pengantar. Pengantar bagaimana Yusuf bisa sekuat itu percaya kepada Bapa. Bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego mempercayai keberadaan Allah. Daniel. Pelajari itu semua, saudara, dan dilengkapi dalam perjanjian baru. Bagaimana Yesus menjadi kekasih Allah. Dan Tuhan berkatalah, inilah anak yang kukasih, kepadanya ku berkenan. Dengarkan dia. Nah, kalau saudara malas baca Alkitab, bagaimana saudara bisa mempercayai Tuhan? Itu abstrak, hanya angan-angan, iman imajiner. Tuhan hanya dikelola melalui pengetahuan, tapi tidak pernah berelasi, tidak pernah berjalan dengan Tuhan. Saudara, saya ingatkan kepada saudara-saudara sekalian. Berelasilah dengan Tuhan. Kalau saudara pelayan, saudara pendeta, temui Tuhan setiap hari. Bergaul dengan Dia dan terus bertumbuh. Matikan semua keinginan-keinginan dunia. Jangan lagi, saudara, mencari apapun penghargaan manusia, baik dari media sosial. Jangan. Lihat pengguna-pengguna Facebook itu, bukan semua orang, tapi rata-rata cuma cari jempol manusia. Mau begini cari, karena begini. Cinta manusia, jempol manusia, tapi tidak pernah mencari jempol Tuhan. Tidak pernah mencari hati Tuhan, saudara. Mau cari berapa jempol yang menjempol kita saat kita posting. Baik pelayanan. Saya pelayanan sana sini, saya posting. Saya naik jabatan, saya makan di rumah makan mewah. Saya posting semua, semuanya cari jempol manusia. Itu membawa kecelakaan dalam hidup kita. Karena saya pelaku itu dan bertobat. Kita keluar dari wilayah itu, saudaraku. Ayo saudara, sama-sama kita berubah. Sebelum Tuhan memanggil kita pulang atau dunia ini berakhir. Ini pesan Tuhan bagi kita. Amin.